A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton dan para pendengar dimanapun berada, dan setelah kita membahas dalam tema memahami makna bacaan solat, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang kandungan dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surat Al-Fatihah ini menjadi momen dialog antara kita dengan Allah Ta'ala. Maka setelah membaca surah Al-Fatihah, ini bukan rukun tetapi sunnah, yaitu membaca ayat-ayat yang mudah bagi kita. Inilah yang diamalkan oleh Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa suratain. Adalah Nabi SAW kalau beliau melaksanakan salat zuhur, pada 2 rakaat pertama Nabi membaca Al-Fatihah dan surat pendek, atau surat-surat. Jadi Nabi SAW membaca Al-Fatihah 1, kemudian surat-surat 1. Wa fir raka'atainil ukhrayain bi ummil kitab. Namun 2 rakaat berikutnya Nabi hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Jadi jika ada bertanya kita bahwa bagaimana atau apa dalil Nabi SAW kalau mengerjakan salat yang 4 rakaat, zuhur, asar ataupun isya, itu 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat-surat, 2 rakaat berikutnya Al-Fatihah saja, terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Maka di dalam mengerjakan solat, seorang jika setelah selesai membaca surat Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca ayat apapun yang mudah bagi dia. Nah, lebih baik di sini adalah jika dia membaca 1 surat penuh. Jadi dibaca 1 surat penuh itu lebih baik daripada hanya potongan-potongan ayat saja. Tapi tidak menjadi persoalan jika kita membaca potongan-potongan ayat saja, sebagaimana Nabi SAW ketika mengerjakan salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, Nabi setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat 1 membaca surat Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat yang ke-64. Jadi dalam ini hanya dari segi amalan. Adapun dalam segi bacaan, kita pun setelah membaca ayat pendek ataupun surat, maka kita ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam ruku terdapat larangan dari Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Nabi menyampaikan kepada kita, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Adapun di dalam ruku ataupun sujud, kata Nabi, aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran di sana. Mengapa? Fa ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Karena di dalam ruku itu kamu yang harus dibaca, kata Nabi, adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kalimat-kalimat pengagungan itu kita baca ketika ruku. Maka timbul pertanyaan di sini, apa saja bacaan-bacaan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah bacaan yang pertama, Subhana
rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Subhana artinya maha suci Allah, Rabbi Tuhanku, al-azim yang maha agung. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi artinya adalah maha suci Tuhanku yang maha agung. Nah, dalam membaca subhana rabbiyal azimi itu minimalnya adalah sekali. Jadi kalau seandainya kita ruku, Allahu akbar, ruku kita, lalu subhana rabbiyal azimi kata kita, lalu sami Allahu liman hamidah, itu sudah sempurna ruku yang kita lakukan. Adapun jumlah maksimalnya tidak terbatas. Jadi tidak terbatas kepada 3 saja. Di dalam membaca subhana rabbiyal azimi, atau mungkin nanti ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu tidak terbatas 3. Oh, mengapa banyak orang melakukan atau membacanya sampai kepada 3? Ini memang ada hadisnya, bahwa seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, itu Nabi menyampaikan, kalau kamu ruku kata Nabi, maka ucapkanlah di dalam rukukmu subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali, salasa marrat. Nah, itu kalau kamu sudah lakukan, sudah sempurna rukukmu kata Nabi. Nah, kalau engkau sujud kata Nabi, bacalah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali pula. Nah, kalau kamu lakukan itu, sudah sempurna pula sujudmu kata Nabi. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam membaca subhana rabbiyal azimi minimalnya sekali, maksimalnya tidak terbatas. Jadi kalau seandainya nanti imam lama sekali rukuknya, kita sudah baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Imam masih juga ruku, maka teruskan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, sampai nanti berapa imam nanti akan i'tidal. Jadi tidak ada batasan di dalam membaca zikir ketika ruku. Hadis yang menunjukkan hal ini juga adalah sebagaimana cerita Huzaifah bin Yaman, bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan solat pada malam hari, dan Huzaifah ini menjadi makmum. Lalu Nabi ketika itu membuka bacaan ayatnya dengan surat Al-Baqarah. Lalu Huzaifah berkata di dalam hatinya, kalau Nabi sudah 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata ini Nabi lanjutkan. Kemudian setelah dilanjutkan oleh Nabi, Huzaifah berkata dalam hati, kalau sudah selesai Al-Baqarah Nabi akan ruku kata dia. Ternyata Nabi lanjutkan dengan surah An-Nisa. Lalu Huzaifah ini berkata, kalau sudah 100 ayat ini Nabi akan ruku. Ternyata Nabi lanjutkan. Kemudian Huzaifah berkata dalam hati, kalau sudah selesai surah An-Nisa Nabi akan ruku. Ternyata tidak Nabi lanjutkan dengan surah Ali Imran. Sampai selesai Ali Imran, itulah bacaan Nabi pada 1 rakaat. Kemudian Nabi ruku kata Huzaifah. Dan adalah lamanya ruku Nabi itu sebagaimana lama berdirinya Nabi. Jadi lama pula ruku Nabi SAW. Jadi ini menandakan bahwa bacaan di dalam ruku itu aslinya tidak dibatasi pada 3 kali saja. Tetapi boleh berapapun yang kita mau, tidak ada batasannya. Karena membatasi yang 3 tadi memang ada dalilnya, tetapi dalilnya adalah hadis yang dhaif. Nah, kemudian bacaan Nabi SAW setelah subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaan berikutnya adalah subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Apa artinya subuhun? Artinya maha suci Allah. Maka dari sinilah kalau kita membaca subhanallah, subhanallah itu subuhun. Apa arti subuhun? Itu artinya maha suci. Pakai huruf sa bukan so. Jadi beda subhu itu waktu subuh, tapi ini sa subuhun qudusun, ya qudusun itu
Allah Subhanahu wa taala kita bersihkan. Di subuhun maha suci, sucilah bagi Allah, kudusun bersihlah Allah ini. Dari apa? Dari segala kekurangan. Apapun yang terpikir oleh kita dari kekurangan-kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala terbebas dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua alam ini. Mungkin ada orang, tidak capek Allah ya, tidak letih Allah ya, maka Allah kudus, Allah suci dari kekurangan itu. Apakah Allah itu ada tidur ya? Itu ada tidur adalah kekurangan. Maka kudus, Allah Subhanahu wa taala suci dari itu semua. Jadi ketika kita membaca subuhun kudus, maha suci Allah, kudus, maha bersih Allah dari segala kekurangan, apapun bentuk kekurangan yang pernah terpikirkan oleh kita, maka Allah terbebas dari itu semua. Rabbul malaika, Rabbnya para malaikat, waruh, ruh artinya di sini adalah Jibril. Jadi subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Jadi maha suci Allah, maha bersih Allah, Rabbnya para malaikat dan Rabbnya malaikat Jibril. Nah, dari bacaan yang kedua ini, subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh, ini juga menandakan ada keutamaan bagi malaikat Jibril. Karena di dalam bacaan itu Nabi SAW menyebutkan khusus malaikat Jibril. Ar-Ruh di sini mengapa dimaknai dengan malaikat Jibril? Karena ini sesuai dengan surat Al-Qadar ayat 4. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, pada malam itu turun malaikat, waruh. Nah, waruh, apa arti waruh? Dan juga malaikat Jibril. Dan juga malaikat Jibril. Jadi ini makna atau dari kandungan lafaz bacaan pada ruku yang kedua adalah subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Adapun bacaan yang nomor 2 ini selain dibaca ketika ruku juga dapat dibaca ketika sujud. Insya Allah nanti akan kita baca lagi lafaz ini. Jadi bacaan yang kedua setelah subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi adalah subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Adapun bacaan yang ketiga, nah ini bacaan bagi dianjurkan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah mungkin lebih berumur 40, walaupun diperbolehkan bagi orang-orang sebelum itu, tapi bacaan ini adalah bacaan ruku yang dibaca, yang dilafazkan oleh Nabi ketika beliau sudah lanjut usia. Apa bunyi bacaannya? Inilah bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW di dalam ruku membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Diulangi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanak artinya maha suci engkau. Allahumma, Allah ya Tuhan kami, rabbana yang mengatur kami, wa bihamdika segala puji bagimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah diriku. Inilah yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW kana yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi banyak sekali membaca di dalam ruku dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi jelas pula dari sini ternyata ada lagi bacaan yang nomor 3 ini selain dibaca di dalam ruku juga bisa dibaca di dalam sujud. Bacaannya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mengapa Nabi SAW itu membaca ini ketika beliau sudah lanjut usia? Karena ini tidak terlepas dari turunnya surat An-Nasr kepada Nabi SAW.
bahwa Nabi ketika, ya tengoklah para pemirsa, para pendengar, Allah sampaikan dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila pertolongan Allah, apabila pembukaan kota Mekah, pertolongan telah datang dari Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau sudah melihat orang-orang masuk ke dalam Islam ini secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka ucapkanlah, bertasbihlah kamu kepada Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Siapapun yang melihat bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli akan sesuai dengan ayat terakhir dari surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita sucikan Allah, kita bertasbih kepada Allah, itulah dalam bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wastaghfir Allahumma gfirli. Nah, inilah. Lalu apa hubungannya dengan lanjut usia? Inilah yang pula yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Bukhari juga menyampaikan adalah Umar bin Khattab pernah mengumpulkan para sahabat. Kemudian aku diundang oleh Umar bin Khattab. Dan aku tahu, kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku diundang ketika itu kecuali Umar ingin memperlihatkan bagaimana keahlianku dalam menafsirkan Al-Quran. Maka ketika dikumpulkan para sahabat dan aku ketika itu ada, ditanyalah oleh Umar kepada para sahabat tersebut, "Wahai para sahabat, tolong tafsirkan kepada kami surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kata Abdullah bin Abbas, di antara mereka menjawab ayat ini berkenaan dengan Fathu Makkah. Ada yang menjawab ayat ini adalah perintah dari Allah agar banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Ada pula yang menjawab tidak tahu, sampailah Umar bertanya kepadaku tentang kandungan dari surah An-Nasr. Maka Abdullah menjawab, aku menjawab, kata Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan kabar dekatnya kematian Nabi SAW. Nah, jadi bahwa ayat surah An-Nasr ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa umur beliau atau jatah beliau untuk hidup di dunia ini akan selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa semua pertolongan Allah telah Allah berikan. Kemudian orang-orang sudah masuk ke dalam Islam ini, seakan-akan Allah mengisyaratkan bahwa tugasmu seorang nabi sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan Muhammad itu sudah selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengabarkan ini, Nabi SAW setelah tahu akan isyarat ini, Nabi memperbanyak pada usia yang lanjut adalah membaca subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu, ampunilah diriku ya Allah, karena sejalan dengan perintah Allah dalam surah An-Nasr yang telah mengisyaratkan dekatnya kematian Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan memang ternyata para penonton, para pendengar, ketika tahun turunnya surah An-Nasr ini, itulah tahun Nabi SAW meninggal dunia. Jadi memang betullah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi inilah 3 dulu bacaan yang dapat kita lafazkan ketika kita ruku, terkandung di dalamnya makna yang agung. Yang pertama adalah subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang kedua adalah subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Dan yang ketiga adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, jadi bacaan yang nomor 3 ini menambah pemahaman kepada kita bahwa memang salat adalah salah satu tempat ataupun sarana kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti selain bacaan ruku sujud, ada bacaan Allahumma gfirli, sebelumnya telah kita bahas di doa iftitah, kita juga minta diampunkan dosa dalam bacaan Allahumma ba'id
baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian nanti kita akan tengok, berarti ruku sujud sudah jelas, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Nanti duduk di antara dua sujud kita juga akan membaca rabbighfirli, ya Allah ampunilah diriku. Inilah bahasan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.